adalah cara atau tutorial pengisian Renboot di 2024 ini. Mungkin Bapak atau Ibu masih lupa atau ada yang baru tahu. Linknya bisa langsung di sini, renbootkemenkes.go.id. Bisa juga cari di Google Renboot. Nah, ini langsung kita pilih linknya yang https renbootkemenkes.go.id. Kita klik. Nah, di sini kita masukkan username dan password, dan ini kita klik kode pengamanannya, langsung login. Apabila sudah masuk di Renbootnya, tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau sudah, kita klik beban kerja, lalu kita klik entry data. Nah, apabila Bapak Ibu belum pernah membuka atau masuk ke Renboot, pasti tampilannya akan seperti ini. Tampilan pertama yang kita lihat yaitu kita harus mengisi data dukung ini. Nah, ini data-data sudah ada di puskesmas masing-masing Bapak Ibu, seperti jumlah penduduk, wilayah kerja, jumlah desa, pustu, jumlah kunjungan IGD. Ini data yang kita gunakan yaitu data per tahun biasanya. Nah, untuk tahun ini pengisian ini digunakan data di tahun 2023, yaitu mulai Januari sampai bulan Juli ini. Nah, untuk Agustus sampai Desember kita gunakan patokan di 2022. Kan kebetulan belum kita jalani kan Agustus dan Desember, jadi kita ambil patokannya di 2022. Nah, jadi ini kan seperti jumlah kunjungan ini belum mencapai 1 tahun untuk 2023, jadi sisanya kita ambil patokan di 2022. Nah, apabila sudah selesai, kita klik simpan. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman atau Bapak Ibu. Apabila misalnya data dukung itu tadi kebetulan belum ada yang kosong, bisa kita ubah atau kita tambah di sini. Kita klik lagi data dukung, nanti kita tampil lagi seperti ini. Misalnya ada kebetulan jumlah data dukung yang belum lengkap, bisa kita simpan dan kita ubah lagi kembali. Nah, ini adalah entrian ABK atau beban kerja puskesmas. Nah, Durian Gantang ini contoh puskesmas. Yang ini bisa kita tambah. Sekarang ada fitur tambah postu dan pulindes. Ini manfaatnya nanti agar kita bisa menghitung kebutuhan tenaga kesehatan yang ada di postu secara langsung, dan bisa kita menghitungnya secara terpisah dari puskesmas induk. Nah, saya akan memberi contoh satu SDMK ya. Caranya kita tambah SDMK. Nah, ini ada jenis jabatan fungsional. Kita masukkan, misalnya kita ingin mengentry dokter. Jadi kita pilih jabatan fungsional kesehatan. Kita pilih dokter. Nah, ini kebetulan dokter hanya ada keahlian, tidak ada keterampilan. Jadi langsung ada pilihannya keahlian. Ini tidak usah diklik, pilih apa-apa ya. Jadi langsung kita pilih jabatan. Nah, ini teman-teman atau Bapak Ibu, bedanya
Kalau yang tahun-tahun sebelumnya ini tidak ada jenjang, ini tidak otomatis bisa kita pilih di sini. Kalau untuk tahun sebelumnya kan kita sudah memilih di sini yang sebelumnya tadi. Nah, ini kita bisa memilih langsung di sini. Nah, uraian tugasnya langsung di sini. Kayak ahli utama. Nah, ahli. Nah, kebetulan saya di sini ingin mencontohkan dokter ahli pertama. Nah, maaf ya Bapak Ibu, ini sebagai contoh aja uraian tugasnya, jadi capaiannya ini tidak bisa menjadi patokan ya Bapak Ibu, karena hanya contoh. Ini per tahun capaiannya ya. Untuk bahan atau perhitungan bisa ini di print atau di print out ya, untuk dibagikan ke tenaga kesehatan atau tenaga non kesehatan agar mengisi manual. Nah, ini cara dari salah satu atau beberapa pengelola Rainboot yang bisa saya contohkan ya. Mereka ini di print out, memprintnya bisa seperti ini. Kalau di sini tidak ada pilihan print ya, yang ini, jadi langsung di sini dicetak. Nah, bisa langsung, ini saya hitam putih. Nah, bisa dicetak langsung untuk bahan pengisian manual pada teman-teman tenaga kesehatan. Untuk mengisi manual nanti kita hitung di sini langsung. Kalau kita sudah ini, jangan lupa ya dicentang baru diisi capaiannya. Nah, dicentang dulu baru diisi di sini capaiannya. Nah, ini jangan lupa simpan di sini ya. Kalau warna-warna ini kan ada yang masih bingung mengisi warna-warna ini memang kebetulan kalau tahun ini kan tujuannya mempermudah mungkin ya. Kalau warna-warna ini misalnya kita memilih uraian tugas penguji kesehatan yang ini, kita hanya mengisi satu kali saja, akan terisi otomatis di dua jenjang yang berisi uraian tugas yang sama. Kan ini yang biru nih, keterangannya ada dua jenjang yang sama uraian tugasnya ini. Untuk pengisiannya, misalnya kita ingin mengisi yang ini, melakukan otopsi dengan pemeriksaan laboratorium, mengisinya tidak bisa di sini langsung ya Bapak Ibu. Kita mengisinya di semua jenjang sini. Mana tadi? Oh ya, ini. Kita klik dulu centangnya, baru kita isi di sini. Nah, simpan. Cek lagi. Mungkin ada lagi yang warna biru ini yang perlu kita isi. Kita simpan. Nah, kembali lagi kita ke ahli pertama. Nah, kalau sudah, kita bisa lihat kebutuhan yang ada di puskesmas kita. Dokter harus ada berapa kebutuhannya. Nah, kalau ini kan otomatis terisi ada 14. Nah, padahal kebutuhan kita cuma ada satu puskesmas. Maksudnya ada satu dokter di satu puskesmas atau dua. Nah, berarti pengisian ini mungkin capaiannya ada kesalahan pengisian atau kelebihan capaian. Nah, bisa kita ubah lagi. Nah,
kita simpan teman-teman. Kita refresh perhitungan. Nah, ini kebutuhannya sudah ada 1, berarti sudah benar. Atau misalnya memang di puskesmas ini dibutuhkan 2 dokter karena mungkin jumlah kunjungan atau luas wilayahnya lebih besar atau penduduknya lebih besar, jadi atau dia memang puskesmas rawat inap, jadi kita membutuhkan 2 dokter. Bisa kita tambah capaiannya. Nah, ya. Untuk lalu kita refresh perhitungan. Nah, sampai dia mencapai 2. Kita ambil contoh aja ya. Ini 100. Ini 200. Simpan. Refresh perhitungan. Nah, ini ada 22 dokter. Nah, kita pengisian existing, bisa di sini existing itu tenaga kesehatan yang sudah ada di puskesmas, sudah ada namanya. Nah, atau bisa juga di sini. Nah, existing ini nama-nama yang ada di sini terlink otomatis di SysDMK. Jadi nama-nama yang di sini yaitu nama-nama yang sudah terdaftar di SysDMK. Nah, kita cari dokternya tadi, dokter ahli pertamanya tadi. Nah, ini kita checklist. Nah, simpan. Kalau sudah checklist ya, misalnya memang sudah ada 2 dokter atau sudah ada 2 tenaga kesehatan, kita checklist ya. Yang ahli pertamanya kita checklist, kebetulannya dia hanya 1, jadi simpan. Nah, jadi ini terbaca kebutuhannya 2, existingnya cuma 1 ya. Nah, sudah. Untuk kembali kita klik beban kerja, entry data. Nah, di sini terbaca di Durian Gantang ada 1 dokter ahli pertama, ASN-nya, dan kebutuhannya 2. Jadi diperlukan atau dibutuhkan 1 dokter lagi untuk formasi dokter ahli pertama. Nah, itu cara membacanya. Ini saya mau contohkan lagi 1, tapi kita gunakan fitur baru ini, yaitu tambah pusto atau pulindes. Nah, contohnya nama desanya Desa Jaya. Ini adalah pusto. Simpan. Nah, ini Pusto Jaya namanya di sini. Nah, biasanya kan di pusto tuh ada perawat dan bidan. Biasanya kita isikan bidan, tambah SDMK. Nah, tenaga kesehatan, bidan. Kebetulan dia masih terampil, pilih jabatan. Nah, bisa kita gunakan dulu ini, bisa juga kita isi uraian tugasnya. Kita isi ini dulu ya. Nah, existingnya misalnya di pustu ini cuma ada bidan desa, tenaga kontrak daerah. Nah, cuma 1 tenaga kontrak daerah, kita simpan. Nah, ini terampil. Ini saya isi sembarang aja ya. Nah, kalau ada uraian tugas yang warna ini, bisa kita isi di semua jenjang sini. Nah, kita hitung dulu ya.
Nah, ini kita refresh perhitungan. Nah, kebutuhannya masih masih 0, jadi kita tambah lagi. Nah, ini kebutuhannya sudah 1, existingnya 1. Nah, kita lihat di perhitungan di sini. Nah, kebetulan di Pustujaya ini bidan terampilnya non ASN dan ABK-nya 1. Untuk perhitungan formasi kebutuhan nantinya yang terbaca masih kekurangan bidan di Pustujaya karena yang dihitung itu ASN. Nah, kan Renbud ini tujuannya untuk mengetahui kebutuhan untuk formasi atau mutasi atau kenaikan pangkat. Nah, apabila misalnya dokter ini yang ahli pertama ingin melakukan kenaikan pangkat, bisa kita isi uraian tugas di ahli muda ini. Namun existingnya jangan diisi. Jadi kebutuhan ABK-nya ini 1 di sini dan existingnya 0, jadi masih dibutuhkan 1. Jadi dokter yang ahli pertama ini bisa nantinya naik pangkat. Biasanya data di Renbud ini digunakan juga untuk kenaikan pangkat atau mutasi. Ini ada menu laporan. Laporan ini nantinya bisa dilihat apabila data kita sudah selesai entry datanya dan sudah diverifikasi oleh pengelola atau admin kabupaten. Nah, nanti bisa kita lihat di sini. Misalnya 2024 yang kita entry kan 2024 nih. Nah, masih belum terlihat. Jadi kita lihat di yang tahun 2023. Itu yang tahun lalu kita entry. Nah, dokter ahli madianya 1, ASN-nya kebutuhannya 1, jadi S itu sesuai. Dokter ahli pertama existingnya 0, namun kebutuhannya 1, jadi di sini masih kekurangan 1 ya gitu. Nah, untuk misalnya bisa melihat contoh capaian di 2023 atau tahun sebelumnya. Misalnya seperti ini, yang dokter ahli muda kan capaiannya tidak ada, atau uraian tugasnya, maksudnya uraian tugas tidak ada capaiannya karena memang tidak ada existingnya. Nah, kita bisa melihat capaiannya yang 2023. Nah, di 2023 ini kan dulunya sudah terhitung ini ABK-nya dan jumlah capaiannya. Kita bisa melihat di tahun ini. Caranya misalnya ahli pertama ini ABK-nya 1, jadi bisa kita lihat capaiannya. Nah, ini uraian tugasnya dan capaiannya ini. Nah, capaiannya ini yang kita isi nantinya. Ini bisa juga di print out atau dijadikan Excel ya.